Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Dan pemberita firman pada ibadah saat ini disampaikan oleh Pendeta Agustian Manalu. Jemaat Tuhan, mari kita bersaat teduh. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita terambil dari Mazmur 95 ayat 6 dan 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Tuhan
Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa, dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Saudara-saudara, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 yang menyatakan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Saudara jemaat Tuhan, sekarang silakan berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru berdasarkan kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-25 yang menyatakan kepada kita begini: supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Demikian perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu ketiga sesudah Paskah ini. Namun sebelumnya kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat yang pertama sampai yang ke-7 yang menyatakan, Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, Hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi, sepi, dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa,
dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya, dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu miliknya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, bacaan kita pada minggu ini dengan tema pemulihannya menjawab kebutuhan yang hakiki. Bagi orang Israel raya pada umumnya, tanah itu adalah berkat Tuhan. Dia tidak bisa sembarangan menggunakannya gitu. Yang disebut berkat adalah suatu hal yang akan dibatasi gitu, kepada keluarga ataupun orang-orang tertentu gitu. Ketika tanpa batas, maka berkat itu tidak ada bagi bangsa Israel, bagi umat pada waktu itu. Ketika berkat itu tak lagi dianggap sebagai anugerah karena tanah tak lagi dipertahankan, di sanalah yang namanya perintah Tuhan itu dilanggar, saudara-saudara yang kasih. Dan pasti ketika dia dilanggar, pemilik tanah itu akan menanggung marah. Dia akan menghukum orang-orang yang menyalahgunakan akan pemberian Tuhan itu. Kenapa bagi bangsa ini, tanah ini adalah sesuatu yang amat kudus? Jauh dari urusan yang namanya broker, jauh dari urusan yang namanya perumahan-perumahan, saudara-saudara yang kasih. Kalau kita melihat di dalam kitab Imamat pasal 25, dikatakan, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, katanya begini, tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Dan di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu di dalam perhitungan
dan kelebihannya harus dikembalikan kepada orang yang telah membeli tanah daripadanya supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Itu gambaran orang Israel pada waktu itu, saudara-saudara. Tanah bukan sekedar tanah, tanah mengandung unsur rohani yang begitu dalam bagi kehidupan umat. Tanah mengandung sebuah perintah Tuhan bahwa tanah itu adalah pemberian Tuhan. Karena itu bagi mereka tanah itu kudus. Bukan karena pada dirinya sendiri tanah itu kudus, tetapi karena Allah yang kudus itu telah memberikannya kepada Israel dan dia hadir di dalam hal itu gitu. Hadir di sana, saudara-saudara yang kasih. Ketika mereka berada di Babel, mereka menangis, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Kenapa mereka harus ada di Babel? Karena ada hal yang dilanggar oleh umat Tuhan tentang kekudusan Allah. Mereka menjadi sebuah kenajisan yang digambarkan begitu rupa dalam kitab Yeskel ini, saudara-saudara. Karena itu Allah menghukum mereka dan tanah itu tidak lagi dapat didiami. Bangsa ini tersebar kemana-mana. Hukuman Allah tersebut membawa akibat, saudara-saudara, yang begitu luar biasa. Yang kedua, ketika bangsa-bangsa lain mencemooh nama Allah sendiri, maka musuh-musuh itu akan berkata, di mana Allah itu? Bukankah Allah itu berkuasa? Di mana Allah itu? Bukankah Dia adalah Allah yang begitu luar biasa? Kenapa Dia membiarkan kamu sekarang dalam keadaan begitu? Mereka diledek, saudara-saudara, dicemooh. Mereka yang berada di Babel itu dalam situasi yang menangis. Tanah mereka dilahap habis oleh musuh yang bengis karena salah mereka sendiri. Kemudian Allah memberikan sepercik kebahagiaan lewat kata janji. Dia berjanji akan melepaskan umat ini dan akan melawan musuh-musuh Israel, kata penulis, kata Yeskel, saudara-saudara yang kasih. Dikatakan ia akan melawan musuh-musuh Israel seperti Edom akan dihancurkan dan tanah terjarah dapat kembali dihuni. Bangsa Israel akan mendapatkan kembali harta mereka yang sangat berharga. Keadaan ini akan kembali seperti dulu kala ketika Daud berkuasa, bahkan lebih daripada itu. Penderitaan bukan untuk selama-lamanya, kata Tuhan. Harapan untuk kembali dan untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan diberikan. Karena itu janji Tuhan. Itulah yang mau dikatakan bagi kita, saudara-saudara, bahwa Tuhan sudah berjanji kepada kita sebagai umat dalam keadaan saat sekarang ini. Kadang-kadang kita berpikir, di manakah Allah? Allah itu ada. Allah itu bersama-sama dengan kita untuk kita boleh melewati masa-masa yang sulit ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah mau supaya kita bersandar terus hari ini, esok, sampai selama-lamanya, karena Allah itu adalah Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita mengaminkan akan firman Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 39. Allah
Jemaat Tuhan, sekarang silakan berdiri bersama semua orang percaya. Di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam syafaat. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami bahwa ketika kami tidak mengkhianati Tuhan dan tidak membuat sesuatu yang najis di hadapan-Mu dengan melanggar kekudusan-Mu, maka kami akan selalu disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Allah tidak akan menjadi murka dan menarik berkah-berkat yang ada di tengah-tengah hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Karena itu ya Bapa di surga, bersamalah dengan kami dalam minggu berjalan ini, karena Tuhan adalah pemimpin hidup kami. Tuhan dalam situasi saat sekarang ini tetap adalah Tuhan yang memimpin hidup kami, yang tidak pernah melepaskan kami dalam keadaan apapun. Kami bersyukur dan berterima kasih karena minggu berjalan sudah Tuhan berkati dan sudah Tuhan pimpin. Minggu berjalan ke depan, Tuhan menolong dan menyertai kami, memberkati akan keluarga kami, memberkati akan jemaat-Mu ya Bapa di surga. Ketika anak-anak kami harus bersekolah di rumah, ataupun kami harus bekerja di rumah kami karena PSBB sudah diberlakukan dalam hidup kami, supaya COVID-19 boleh kami cegah dalam seluruh keberadaan hidup yang ada. Kami percaya Tuhan akan menolong dan menyertai hidup kami, menolong dan menyertai keluarga-keluarga kami ya Bapa di surga dalam situasi dan kondisi apapun. Ketika kami sakit, Tuhan akan bersama dengan kami di dalam kesakitan yang ada. Ketika kami bergumul tentang sakit itu, kami juga percaya Tuhan akan menolong dan menyertai kami. Karena itu berkati kekasih-kekasih kami yang sakit ya Bapa di surga, dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 11, bersamalah dengan mereka. Ketika mereka bergumul, Tuhan Yesus tolong mereka dan sertai mereka. Ketika mereka bersuka cita karena pertambahan usia maupun usia perkawinan yang ada di dalam situasi dan kondisi pandemi ini, kami tahu Tuhan sudah memberkati kami dengan pertambahan usia kami maupun usia perkawinan kami. Bersamalah dengan kami ya Tuhan Yesus Kristus, bersamalah dengan gereja-gereja-Mu, bersamalah dengan gereja Tuhan termasuk GPIB dan Jemaat Yudea. Berkatilah gereja-gereja-Mu agar kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang mau menceritakan segala kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan yang ada. Kami menjadi alat Tuhan. Ketika kami melihat kekasih-kekasih kami berduka, kami akan menghibur mereka. Ketika kekasih-kekasih kami bergumul tentang hidup mereka dalam keseharian yang ada, Tuhan mampukan kami untuk kami boleh membantu kekasih-kekasih kami ini. Bersamalah dengan mereka dan kami ya Bapa di surga, supaya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup yang bersama, bergotong royong untuk bersama-sama kami memikul pergumulan-pergumulan yang kami alami saat sekarang ini, dan pada saatnya nanti Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kami. Berkati semua gereja-Mu ya Bapa di surga, berkati kami sebagai GPIB,
Berkati kami sebagai jemaat Yudea, ya Tuhan Yesus Kristus, berkati presbiternya, unit-unit misioner yang ada, berkati warga gerejanya, berkati akan program-program kerja yang masih harus kami lakukan, walaupun bulan April sudah menghadang kami. Kami percaya Tuhan akan bersama dengan kami dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini, supaya persekutuan kami tetap berjalan sebagaimana mestinya walaupun harus di rumah-rumah. Dan ketika persekutuan kami selalu berjalan bersama dengan Tuhan, kami mau mempermuliakan nama Tuhan dalam pelayanan dan kesaksian yang ada. Tolong kami sebagai jemaat Yudea, ya Bapa di surga, berkati kami, jangan tinggalkan kami, dan pimpin kami senantiasa. Pimpin dan berkati juga akan bangsa dan negara kami dan pemimpin-pemimpin dunia ini, dan juga semua anak-anak manusia di dunia ini. Kami mengalami pandemi, ya Bapa di surga. Temani kami supaya kami dimenangkan oleh Tuhan, ya Bapa di surga. Bertemani pemimpin kami, temani akan tim medis, sukarelawan yang mau berjuang untuk memerangi COVID-19 ini. Dan bersama dengan gereja-gereja Tuhan kami mau memerangi hal yang demikian supaya nama Tuhan dipermuliakan dan dikuduskan. Jadikan kami, ya Bapa di surga, sebagai anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan, yang tahu bersyukur kepada Tuhan, dan yang selalu memberlakukan segala kehendak Tuhan di tengah-tengah hidup yang ada. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur dengan bersama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Beritakanlah Injil dalam hidup dan kerjamu berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 436 bait 1 dan seterusnya. Stop
Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.